Apa itu globalisasi? Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Sedangkan menurut Saloso-Marjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi yaitu 1. Berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu periode globalisasi. Ada 2 periode kemunculan globalisasi yaitu 1. Periode klasik atau awal, ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. 2. Periode modern atau lanjutan, ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah di dunia di tengah proses perkembangan industri. Dan ini adalah petanya. Yang sebelah kiri jalur perdagangan pada periode klasik abad 1 Masehi. Yang sebelah kanan jalur perdagangan pada periode modern awal abad 18 Masehi. Contoh globalisasi. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya, pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup, perusahaan rintisan. Digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lalu yang B, aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. Misalnya, keberadaan masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. C. Aspek kebudayaan. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh, di Indonesia merebak restoran cepat saji serta kedai kopi Amerika dan drama film Korea. Lalu yang D, aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti organisasi perdagangan dunia, Bank Dunia, mahkamah internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggotanya di seluruh dunia. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ini adalah contoh gambarnya. Era globalisasi, kebiasaan mengobrol dengan teman berubah menjadi asik dengan gadget masing-masing. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika. 2. Demoralisasi. Globalisasi menyebabkan paham Barat masuk secara leluasa ke Indonesia yang bisa memudarkan nilai atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Contoh demoralisasi: 1. Kriminalitas. 2. Prostitusi. 3. Perjudian. 4. Korupsi. 3.
Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab kriminalitas adalah pertentangan dan persaingan, tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, dan perbedaan ideologi politik. 5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi industri yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, tanah, air, dan suara. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau bisa disebut dengan juvenile delinquency adalah semua perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditunjukkan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Demonstration effect yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi gengsi. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. KR yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. KR yang menimbulkan korban materi, kerusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan.